Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1838. Mempraktekkan sesuai jalan dan mencapai kemajuan dalam moral kebajikan. Terjun untuk menuntun semua makhluk. Harus bersungguh hati. Bersungguh hati merupakan arah kita. Dengan bersungguh hati, kita setiap hari memperoleh kegunaan menakjubkan dari Dharma. Bersungguh hati menghayati. Kita mempraktekkan jalan yang sudah diketahui. Mempraktekkan sesuai jalan dan mencapai kemajuan dalam moral kebajikan. Hendaknya kita mempelajari dan melatih kebodian dari kendaraan tunggal. Jalan yang agung dan lurus guna menghapus segala kerisauan mendasar. Ketidaktahuan dan delusi dari pemikiran, memahami dan menghayati jalan agung, menyelami sutra pitaka dan menuntun semua makhluk. Kita harus bersungguh hati menghayati. Kehidupan ini penuh dengan ketidakberdayaan dan dipenuhi oleh penderitaan. Sangat beruntung kita telah bertemu dengan Buddha Dharma. Kita sudah tahu dari mana sumber penderitaan itu berasal. Kegelapan batin dan delusi. Tindakan ini kita bertindak dengan kekuatan dari kegelapan batin. Oleh itu, kita mengakumulasi segala penderitaan yang tak tertahankan. Inilah kehidupan. Ini sama untuk semua orang. Ini adalah tindakan kolektif semua orang. Juga adalah buah akibat kolektif semua orang. Kita memiliki sebab dan akan mendapatkan akibatnya di kehidupan lampau. Kita memiliki benih sebab dan datang ke dunia. Di dunia terdapat penderitaan, kerugian dan keuntungan datang ke dunia. Tidak ada seorang pun yang dapat terlepas dari penderitaan, karena tidak peduli betapa berkahnya seseorang, juga tidak terlepas dari tubuh ini. Tubuh ini secara alami mengalami proses tua, sakit dan mati. Kita tidak tahu sewaktu kita dilahirkan. Ketika tua, kita mulai merasakan penderitaan dari usia tua ini. Dan ditambah dengan penyakit dan sakit. Itu adalah penderitaan demi penderitaan. Ketika usia bertambah tua, kita kira-kira tahu bahwa kehidupan telah memasuki usia tua. Segala hal sulit dilakukan. Sekuat apapun tekad kita, hal yang ingin kita lakukan. Kata tua ini dalam batin. Selalu akan menjadi halangan. Sekarang di masyarakat sangat umum terjadi. Usia tua menyebabkan hilang ingatan secara perlahan-lahan, kepintaran dan dapat bereaksi dengan cepat di masa lampau. Seiring dengan bertambahnya usia, kehidupan terus-menerus mendekati akhir. Harus terus berlalu dan usia makin berkurang. Hari demi hari nyawa kita berkurang satu hari. Perasaan tertekan di dalam hati, namun tahu mengapa ingatan kita terus makin menghilang. Orang di rumah merasa cemas. Rumah kita ada orang tua kami kelihatannya ingatan mulai menurun. Seperti main peluncuran. Hari demi hari terus berkata, saya lupa ini, saya lupa itu. Terkadang lupa itu berubah menjadi curiga. Curiga barang saya ini hilang, itu hilang. Siapa yang mencurinya? Siapa yang mengambilnya? Terus dengan keluarga ribut tanpa henti. Juga sering dengar kasus seperti ini. Ini terasa kehidupan yang tak berdaya. Keluarga mulai merasa tidak aman. Pelan-pelan orang tua mulai dikirim orang ke panti jompo. Bekerja keras seumur hidup di masa muda. Sampai tua sudah tidak berguna. Sudah tua bukannya bisa menikmati berkah di rumah. Adalah mau pergi ke satu tempat, membuka mata berhadapan dengan para lansia. Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Kehidupan dan sifat kebiasaan berbeda. Kehidupan begitu juga sangat menderita. Oleh karena itu, kita tahu inilah kehidupan manusia. Tua, ditambah dengan ada penyakit, derita tak tertahankan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu. Kita mempraktekkan jalan yang sudah diketahui. Sekarang kita sudah mengetahui arah hidup kita.
baik sebagai praktisi yang sedang melatih diri maupun sebagai umat Buddhis berumah tangga. Kita harus memahami ajaran Buddha, senantiasa mengingatkan diri sendiri untuk tepat waktu. Waktu harus benar-benar dimanfaatkan. Jangan berpikir itu hanya untuk para praktisi yang tinggal di tempat latihan. Ajaran itu hanya merupakan dorongan dari para guru. Ini bukan sekedar dorongan, melainkan peringatan. Peringatan bagi kita semua. Hari-hari para biksu dan biksuni juga berlalu seperti itu. Sedikit demi sedikit, waktu berlalu tanpa terasa. Bagi umat awam juga sama. Waktu tidak membedakan apakah kamu hidup berumah tangga atau telah meninggalkan keduniawian. Tidak membedakan usia muda atau tua. Waktu selalu berjalan dengan adil, terus berlalu tanpa henti. Karena itulah anak-anak tumbuh besar, orang dewasa menua, dan para lansia pun perlahan-lahan mendekati akhir kehidupannya. Jadi apakah kita bisa tidak bersungguh-sungguh? Tidak peduli apakah anak-anak sedang tumbuh, mereka pun harus giat belajar. Barulah bisa memiliki arah masa depan. Orang dewasa juga harus serius, memanfaatkan waktu untuk meraih keberhasilan dalam pekerjaan maupun jalan spiritual. Inilah masa paling berharga dalam hidup. Harus benar-benar dimanfaatkan. Dan semua itu membutuhkan waktu. Ketika kita menyadari bahwa usia sudah bertambah, segalanya sudah tidak bisa diulangi lagi. Jika ada kesalahan, harus segera introspeksi. Sulit untuk kembali ke awal, harus introspeksi diri. Segeralah memperbaiki diri, agar kita memiliki arah hidup yang jelas, meninggalkan yang salah dan memperbaiki ke arah yang benar. Inilah makna dari memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus menggenggam waktu dengan baik, mempraktekkan jalan yang sudah diketahui. Kita sudah tahu dan memahami jalan. Jalan Dharma adalah demikian. Kita mempraktekkan sesuai jalan dan mencapai kemajuan dalam moral kebajikan. Kita harus mempraktekkan sesuai ajaran. Jalan, kata jalan ini, dalam bahasa Mandarin, jika ditambah satu kata inci, akan menjadi pembimbing. Cara bacanya sama, tetapi tulisannya beda. Jalan di bawahnya ditambah satu kata inci akan menjadi panduan. Jalan ini kita harus maju selangkah demi selangkah. Seiring berjalannya waktu, kita harus segera tekun dan giat bersemangat menapaki jalan ini. Menggenggam waktu, karena waktu berlalu dengan cepat. Kita harus menapaki jalan ini. Kita tidak boleh menyimpang sedikit. Setiap langkah yang kita ambil harus tepat. Kita harus berjalan maju ke arah yang benar. Jadi arah tujuan kita. Kita harus mempraktekkan sesuai jalan dan mencapai kemajuan moral kebajikan. Ini adalah arah tujuan dari pelatihan diri kita. Kita mempraktekkan sesuai jalan dan mencapai kemajuan moral kebajikan. Apa yang kita dengar biasanya memiliki isi yang bermakna. Seperti apa yang kita dengar dari sekelompok relawan dari wilayah pelabuhan, kota-kota dekat pelabuhan di Taichung, seperti Tachia, Salu, Wuqi, dan Xingshui. Relawan lebih dari 30 relawan dari beberapa daerah ini saling menemani untuk kembali. Ketika melihat ruang pertemuan tamu, saya berjalan keluar, mataku berbinar. Saya sungguh bersuka cita. Ada begitu banyak barang di atas meja. Inilah yang paling ingin kulihat. Apa saja benda-benda itu? Itu adalah benda-benda yang terbuat dari rumput lingi laut. Rumput lingi laut tersebut telah dibuat menjadi banyak kerajinan tangan. Dengan keterampilan tangan ini, mereka dapat membuat rumput lingi laut tersebut menjadi benda-benda yang mungil. Juga terdapat benda-benda yang besar. Benda besar tersebut adalah topi jerami Tachia.
Ketika melihat topi jerami tersebut, maka akan teringat masa kecil saya. Ketika pergi ke sekolah, saya takut terpapar sinar matahari. Topi jerami ini adalah barang yang pernah saya pakai ketika masih muda saya. Ketika saya melihat topi jerami ini, maka akan teringat pada masa kecil, pada halaman depan rumah setiap orang, atau pada ruang tamu yang lebih besar. Bibi dan nenek tetangga akan berkumpul. Saya memberitahu mereka. Wanita dengan karakter meragukan. Ini bukanlah kata kasar. Orang zaman dahulu saling berhubungan dengan anggota keluarga. Kepala rumah tangga merupakan saudara dekat. Semuanya menetap pada satu desa. Jika kuil leluhur mereka luas, semua orang akan berkumpul pada tempat tersebut, merajut topi jerami di tempat itu. Para wanita bekerja dengan tekun. Semua orang duduk bersama. Semua orang sambil berbicara dengan tangan yang sambil merajut yang muncul di pikiran saya. Ketika melihat topi tersebut adalah topi yang besar diletakkan di atas meja, sementara topi yang kecil diletakkan di dalam keranjang. Mengenai keranjang tersebut mereka berkata, ini disebut sebagai penghangat teh. Penghangat teh. Dahulu orang menggunakan teko untuk menyeduh teh. Demi menjaga tetap hangat, maka menggunakan keranjang sebesar ini. Teh yang sudah diseduh ditaruh di dalam, kemudian ditutup. Teh di dalam teko itu bisa tetap hangat. Ini dinamakan penghangat teh. Keranjang jerami untuk menjaga suhu panas dari teko teh. Penghangat teh untuk menjaga suhu panas dari teko teh. Mereka kemudian mengirim penghangat teh ini ke sini. Barang di dalam penghangat teh ini adalah barang-barang yang sangat kecil. Ini adalah kerajinan tangan yang halus. Kerajinan tangan yang halus ini terlihat 20-30 bodhisatwa. Ada bodhisatwa lansia. Jika master memegang barang ini, mereka akan berkata, "Master, ini saya yang buat. Topi ini juga saya yang buat." Memegang lampu itu. Lampu saya yang buat. Banyak sekali setiap saya memiliki kemampuan intuitifnya, maka bisa menjalankan fungsinya. Kerajinan tangan yang halus itu telah melalui pemikiran yang penuh perhatian. Melihat genta angin itu, lonceng kecil itu pegang di tangan. Saya goyang dia seperti ini. Ding ding dong dong. Saya berkata, kalian begitu hebat, lonceng yang begitu kecil, bagaimana kalian bisa membuatnya? Mereka memberitahu saya, Master, dalam ceramah Anda, bukankah Anda mengatakan di stupa mustika menggantung lonceng mustika? Mengeluarkan bunyi menakjubkan ketika tertiup angin. Jadi saya berpikir, lonceng mustika itu, bagaimana membuat lonceng itu? Mereka kemudian mengepang rumput, kepang menjadi lonceng. Di dalam ada pusatnya. Benar saja, begitu digoyang akan berdenting. Mengerjakan setelah mendengar sutra. Master sering berkata bahwa harus saling bekerja sama dan harmonis. Mereka mendengar harmonis. Saya melihat sepatu itu. Saya mengambilnya untuk melihatnya. Sepatu ini sangat kecil. Sepatu yang begitu kecil pun kalian buat. Mereka pun menjawab saya, Master, Anda mengatakan harmonis. Harmonis dalam bahasa Mandarin yaitu sepasang, yakni sepasang sepatu. Sepasang sepatu, betul. 2 buah sepatu digabung menjadi sepasang sepatu. Sepasang sepatu ketika 2 kaki yang disatukan, ini disebut sepasang sepatu. Topi besar dibuat menjadi topi yang begitu kecil. Saya mengambil topi itu. Dia berkata, Master, bukankah Anda sering mengatakan bahwa kita perlu merekrut bodhisattva menjadi berkembang? Betul, terdengar seperti banyak topi. Topi ini seperti ini, begitu banyak topi ditumpuk satu sama lain. Topi sangat banyak.
maka dari itu menjadi berkembang. Bodhisattva di area Hong Kong, mereka sangat serius mendengarkan Dharma yang dibabarkan master dan menyimpannya dalam hati. Saya sering memuji mereka. Budaya kuno dan kehidupan masa kecil kalian, ekologi kalian harus dilestarikan. Di Haikou, kehidupan orang Haikou, Xing Shui, Shalu, dan Tachia, pada era itu Taiwan mengandalkan ekonominya, yaitu menenun topi jerami untuk dijual keluar. Selama pendudukan Jepang mengekspor tidaklah mudah, topi jerami Tachia diekspor. Ini juga menjadi salah satu alasan mempertahankan ekonomi Taiwan. Saya berkata kepada master, jangan lupa kehidupan dan perdagangan kita dulu juga bergantung pada hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, budaya seperti ini harus kalian teruskan. Di Aula Jingse Xing Shui, saya mengatakan kepada master, tempat ini harus menjadi pusat budaya tradisional. Buka kelas untuk mendidik mereka. Inilah komunitas kita. Kita harus melestarikan budaya kita. Hal-hal seperti ini, orang-orang tua harus segera mewariskannya. Kepada yang muda, budaya kita tidak boleh hilang. Lalu mereka membawa sesuatu dan memperlihatkannya kepada saya. Master, Anda bilang orang-orang tua harus mewariskan keterampilan. Inilah anak-anak muda. Anak-anak muda itu pun berdiri dan berkata, kami yang muda akan sungguh-sungguh belajar keterampilan ini dan juga bisa melakukan daur ulang. Beberapa barang seperti kain-kain, bagaimana kain-kain itu bisa diubah menjadi barang baru. Sekarang di kawasan industri banyak sisa-sisa kain. Mereka mengambil sebagian dan membuatnya jadi tas ramah lingkungan. Tas itu bisa dilipat menjadi sangat kecil, tapi saat dibuka bisa menjadi besar dan digunakan sebagai tas daur ulang. Ini adalah bentuk kreativitas. Saya berkata, kain ini indah sekali. Mereka menjawab, Master, sekarang tidak ada yang mau memakai kain-kain seperti ini. Mereka mengeluarkan kain lain dan menampilkannya. Kain-kain ini sangat menarik perhatian. Saya mengatakan, wah, kenapa kain ini sedikit norak? Salah satu relawan dia mengatakan, Master, kain ini dari 10 tahun yang lalu. Tidak ada orang yang menggunakan kain ini lagi. Tapi kita punya banyak, jadi kita kumpulkan dan mendaur ulangnya. Saya berkata, memang sedikit norak, tapi bagus. Sekarang tidak ada orang yang punya kain seperti ini. Baiklah, kumpulkanlah kain-kain ini dan daur ulang, agar semua orang bisa menggunakannya dan mengenang zaman dulu. Ini semua adalah dhamma, tapi jangan katakan, Master hanya menceritakan tentang masa lampau. Apa semua ini ada hubungannya dengan sutra dan keyakinan? Betul, ini semua adalah perjalanan hidup kita, dan semua ini terakumulasi seiring waktu berjalan. Waktu pelan-pelan berlalu, tetapi kerajinan tangan yang akan tetap ada, meskipun hal-hal menjadi tua. Jika kita merawatnya dengan baik, kita bisa mengenang masa lalu. Generasi muda tidak pernah melihat kehidupan dari leluhur. Bagaimana orang zaman dulu hidup? Ini bisa digunakan sebagai materi pendidikan di masa mendatang. Lihatlah saat ini. Ketika ada orang yang menggali tanah, mungkin menemukan porselin Cina yang pecah, atau pisau dan pedang yang patah dari zaman kuno. Saat ini ketika orang menemukan benda peninggalan kuno di bawah tanah, itu akan menjadi berita besar. Mereka akan membawa benda tersebut ke arkeolog untuk diperiksa, bahwa benda yang berusia ratusan atau ribuan tahun ini sangatlah berharga. Harga dipamerkan di Museum Istana Nasional. Hal yang sama berlaku untuk benda yang sudah usang dan tidak diinginkan lagi. Benda-benda ini dianggap sampah dan dibuang begitu saja. Setelah ratusan atau ribuan tahun, benda-benda ini akan memiliki nilai seiring berlalunya waktu. Oleh karena itu, kita tidak boleh kehilangan rasa penghargaan kita terhadap masa lalu. Kita harus menggenggam masa kini untuk memahami masa lalu.
Ini juga merupakan suatu bentuk pengetahuan. Jika kita tidak melihat sesuatu, kita tidak akan mengerti apapun. Jika kita tidak mengerti apapun, kita tidak akan memperoleh kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita perlu melihat lebih banyak dan mengetahui lebih banyak. Lalu kita dapat bertumbuh dalam kebijaksanaan. Oleh karena itu, mengingat masa lalu juga dapat mencegah hilangnya daya ingat. Seperti diantaranya ada seorang relawan, dia memiliki ide cerdas ini. Ide ini membuat kerajinan, menyelamatkannya dari penyakit langka. Nama penyakit langka ini tidak diketahui, sangat sedikit orang yang mengalaminya. Dokter mendiagnosanya dengan penyakit langka ini. Dokter berkata kepadanya, Anda akan kehilangan ingatan secara perlahan hingga kehilangan ingatan sepenuhnya. Apa yang harus dia lakukan? Lalu ada seseorang yang segera memberitahukannya, kamu harus terus memperhatikan hal-hal di sekitarmu, terus berpikir, harus menggunakan otak, terus mendengarkan, renungkan dan amati. Putrinya kemudian berkata, Mama, otak Mama gak boleh berhenti. Mama harus terus berpikir. Saat relawan Seku berbicara, Mama harus dengar dan Mama harus segera berpikir. Saat berinteraksi dengan orang, Mama harus bisa mengenali mereka dan memanggil nama mereka. Begitulah ketika ia berada di tengah banyak orang, setelah didiagnosa oleh dokter, kondisinya pun semakin menurun. Ia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri. Keluarganya juga terus mengingatkannya. Dan para relawan satu persatu juga selalu membuat pikirannya sibuk dan otaknya tidak memiliki waktu untuk istirahat. Mereka menyuruhnya berpikir, saat kamu membuat kerajinan dari rumput ilalang ini, kamu harus ingat keahlianmu. Bagaimana kamu harus mengerjakannya. Kamu harus memikirkannya. Maka setiap kali ia sedang senggang, ia terus-menerus berpikir, bagaimana saya harus membentuk rumput ini? Seikat rumput ini, bagaimana saya harus membentuknya? Jadi, banyak barang atau karya yang ada di dalam itu sebenarnya tercipta dari proses saat ia sedang sakit. Pikirannya terus diasah, terus-menerus memutar otak dan memikirkannya. Ketika ada orang datang, mereka memberinya kesempatan untuk kreativitas dalam pikirannya. Ada hal yang bisa dipikirkan, ada yang bisa dibicarakan, ada orang yang bisa dilihat agar otaknya tidak berhenti bergerak. Ketika tidak ada orang, ia akan segera merangkai, membuat, berpikir dan bergerak. Begitulah akhirnya ia bisa pulih kembali. Saat ini banyak karya di dalam sana adalah hasil dari kreativitasnya. Makanya kita mempraktekkan jalan yang sudah diketahui, mempraktekkan sesuai jalan dan mencapai kemajuan dalam moral kebajikan. Jalan ajaran ini kita adalah benar, kita menjaganya dengan baik. Jalan harus dijalani, inci demi inci, langkah demi langkah harus dijalani. Makanya meletakkan pikiran kita, ajaran mengarahkan kita, membawa kita menuju kemajuan. Jika saya menghapus tulisan di bawah huruf Tau dan kemudian menambah huruf Cun menjadi mengarahkan mencapai kemajuan dalam moral kebajikan. Makanya dikatakan kita mempraktekkan jalan yang sudah diketahui, mempraktekkan sesuai jalan dan mencapai kemajuan dalam moral kebajikan. Makanya huruf Tau ini jika di bawahnya ditambahkan huruf Cun, inci demi inci menjalankan ajaran. Demikian di penggalan naskah ini saya akan mengatakannya lebih banyak lagi. Namun saya akan menggunakan huruf Tau ini supaya kita tidak melupakannya. Jalan Dharma adalah jalan pelatihan diri kita. Sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Jalan adalah perlu ditapaki langkah kaki. Selangkah demi selangkah semakin maju. Kita tidak boleh berhenti di jalan ini. Makanya bersungguh hati. Setiap hari mengatakan kepada semua orang agar selalu bersungguh hati. Makanya berlatih satu kendaraan bodi.
Jalan agung itu lurus, benar-benar harus melalui jalan ini. Benar-benar sangat lurus, sangat mudah dijalankan. Ajaran Maha Bodhisattva sangat lurus, asalkan kamu bersungguh hati, sederhana, hati yang benar-benar murni, hati yang murni dan putih. Kita mengarah ke arah yang kita tuju. Kehidupan manusia ya seperti ini. Fokus pada jalan, selangkah demi selangkah semakin maju, dan ini sudah benar. Oleh karena itu, guna menghapus segala kerisauan mendasar, ketidaktahuan dan delusi dari pemikiran. Akar penderitaan batin kita adalah keserakahan, kebencian, keserakahan, mengejar ketenaran, mengejar keuntungan. Ini semua sangat tidak boleh diikuti. Mengejar ketenaran dan keuntungan akan membuat kita kehilangan arah, maka kita harus bertahan di jalan kebenaran. Sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar agung. Jika kita hanya ingin, sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Jika kita merasa sudah belajar banyak hal, ini disebut berwawasan luas. Suka mendengar banyak hal. Sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Hanya suka belajar banyak hal dan menyukai jalan kebenaran saja bukanlah hal yang baik. Seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, berarti ada keserakahan, menginginkan banyak hal. Jika demikian, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Yang kita perlukan adalah memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Jalan harus dijaga, tekad harus dipertahankan. Jika sudah membangkitkan tekad, harus bertahan di satu jalan itu. Itulah arti dari sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar agung. Jalan yang kelihatan kecil ini bisa menjadi jalan bodhisattva yang agung. Semua orang harus mendengarkan dengan bersungguh hati, maka kita akan sepenuhnya memahami maknanya. Jadi, memasuki kebijaksanaan tiada tara dan mewujudkan tubuh Buddha. Tujuan kita belajar Dharma Buddha adalah untuk menyelamatkan para makhluk. Oleh karena itu, semua orang harus senantiasa bersungguh hati. Naskah sutra kemarin, kita perlu bersungguh hati. Sehabis berkata demikian di hadapan 84.000 stupa, ia membakar lengannya yang diperagung dengan 100 berkah selama 72.000 tahun sebagai bentuk persembahan. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Ini adalah bagian sutra dari kemarin. Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana setelah menyelesaikan upacara pemakaman Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasasri, beliau dengan tulus memberikan persembahan. Dengan membangun stupa, setelah membangun stupa, beliau dengan tulus memberikan persembahan di depan stupa-stupa tersebut. Keinginan beliau untuk memberikan persembahan terasa belum terpenuhi, dan beliau terus memberikan lebih banyak persembahan. Beliau terus melakukan segala daya upaya. Sekarang telah ada 84.000 stupa. Beliau bekerja dengan tekun dan memberikan persembahan. Selama 72.000 tahun, kita telah menjelaskan hal ini kemarin. Bagian sutra berikutnya berlanjut. Memungkinkan orang-orang tak terhingga yang mencari keseravakaan. Orang-orang sejumlah asamkya tak terhingga yang membangkitkan tekad untuk anuttara samyak sambodhi. Semuanya berdiam dalam samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani. Sarva rupa samdarsana samadhi. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Memungkinkan orang-orang tak terhingga mencari keseravakaan. Orang-orang sejumlah ansamkya tak terhingga.
Bagi para Sravaka tak terhingga yang mencari dharma, praktisi kendaraan kecil yang memberi kebaikan pada diri sendiri, memungkinkan mereka untuk berbalik dari kendaraan kecil dan memasuki kendaraan besar. Memungkinkan orang-orang tak terhingga yang mencari keseravakaan, orang-orang sejumlah asamkaya tak terhingga. Membimbing sangat banyak sekali orang, para Sravaka yang tidak terhitung jumlahnya, dengan mendengar suara masuk ke telinga. Mereka adalah orang yang memperoleh dharma dari mendengarkan. Hal ini semua orang paham bahwa sebagai para praktisi yang merupakan kaum Sravaka, pendengar yang memahami dharma, dengan menyerap suara memasuki telinga mereka, sama seperti semua orang yang mendengarkan dharma sekarang. Praktisi kendaraan kecil yang memberi kebaikan pada diri sendiri. Mereka adalah praktisi yang memberi manfaat bagi diri sendiri. Orang yang melatih ajaran kendaraan kecil memungkinkan mereka untuk berbalik dari kendaraan kecil dan memasuki kendaraan besar. Orang yang memohon ajaran kendaraan kecil berbalik dari kendaraan kecil ke kendaraan besar, memberitahu semua orang untuk mendengarkan Buddha dan Dharma, memberi manfaat bagi diri sendiri, berarti melatih dirinya sendiri dengan baik saja, melenyapkan berbagai macam ketidaktahuan, tabiat buruk ini hanya terhadap diri sendiri. Melatih dirinya sendiri saja, harus melatih diri sendiri dengan baik, melatihnya dengan baik, sering mengingatkan diri sendiri, melenyapkan keserakahan, kebencian, kebodohan. Tidak boleh hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran. Kita harus memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Mengingatkan semua orang. Jadi mesti tidak boleh hanya melatih kendaraan kecil. Kita harus berbalik dari kendaraan kecil demi kendaraan besar. Bukan hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran. Kita harus memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, harus masuk ke dalam kerumunan orang, membimbing para makhluk. Ini menyebarkan jalan kebenaran, menerima ajaran, mempraktekkan dalam tindakan nyata. Disebut, sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran yang telah dipelajari, kita mesti harus menyebarkannya lagi. Memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama dalam satu periode waktu ketika akan memasuki parinirwana, maka akan terus mengingatkan semua orang harus baik-baik dalam memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Baik-baik dalam menerima dharma, bersiap sedia di masa mendatang, harus menyebarkan dharma. Inilah yang setiap Buddha harus wariskan setelah akan memasuki parinirwana. Kita harus mendengarkannya. Prinsip yang sama. Ini disebut berbalik dari kendaraan kecil dan memasuki kendaraan besar. Berbalik dari kendaraan kecil dan memasuki kendaraan besar. Jadi memasuki kendaraan besar, maka berarti yang membangkitkan tekad untuk Anuttara Samyak Sambodhi, semuanya berdiam dalam samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani, sarva rupa samdarsana samadhi, memungkinkan orang-orang yang baru memasuki jalan, semuanya membangkitkan batin pencerahan agung dan membawa semua makhluk berdiam dalam samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani. Sarvarupa samdarsana samadhi, Anuttara Samyak Sambodhi, yaitu pencerahan sempurna yang tiada tara. Itu bukan pencerahan kecil tetapi pencerahan besar. Pencerahan kecil yakni kendaraan kecil yang tercerahkan dari memahami kondisi alam, pratekya Buddha. Mereka ini adalah kendaraan kecil, orang yang mencari ajaran yang kecil. Mereka memahami alam semesta dan segala isinya, serta hukum-hukum alam. Ini adalah pratekya Buddha
yang tercerahkan dari memahami kondisi lingkungan alam, hanya terkesan dengan proses dari kehidupan manusia, masih kurang dalam hal ketekunan, belum memanfaatkan waktu turun ke kerumunan orang banyak, masih kurang mentalitas seperti ini. Oleh karena itu, mereka masih kurang pencerahan sempurna yang tiada tara. Pencerahan sempurna berarti telah melampaui. Inilah yang disebut kendaraan besar. Ajaran kendaraan besar dari Bodhisattva harus terjun ke tengah orang banyak. Oleh karena itu, harus membangkitkan tekad untuk Anuttara Samyak Sambodhi, semuanya berdiam dalam samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani. Artinya memanfaatkan tubuh ini untuk terjun ke tengah orang banyak. Dengan tubuh jasmani mengamalkan kebajikan. Tubuh jasmani kita praktekkan, mematuhi tata krama dan peraturan di atas jalan kebenaran. Tidak melanggarnya. Tubuh dan pikiran kita berpadu. Ini disebut samadhi. Dikatakan bahwa samadhi berarti memasuki meditasi. Meditasi bukan hanya sekedar duduk, namun telah mencapai kondisi di mana saat bergerak sekalipun tetap fokus. Memanggul kayu dan mengangkat air semuanya adalah meditasi. Semuanya adalah samadhi. Demikian pula ketika kita berbicara, kita harus berada dalam samadhi. Sama juga, jadi kita harus melatih sampai memegang teguh tekad. Sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar agung. Inilah samadhi. Singkat kata, Konfusius juga memberitahu kita hal ini. Kita harus mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki. Tidak hanya ada mencerahkan kebajikan saja sudah baik. Harus terang dalam mencerahkan kembali kebajikan. Di dalamnya adalah kembali kepada sifat semula yang dimiliki. Sifat semula yang dimiliki jangan terpengaruh oleh lingkungan luar. Murni tidak ternoda. Murni tidak ternoda ini membangkitkan tekad luhur di dalam kerumunan orang banyak. Tidak terpengaruh oleh lingkungan orang banyak. Ini merupakan arah dari pelatihan jalan kebenaran kita. Naskah sutra selanjutnya. Pada ketika itu, para bodhisattva, dewa, manusia, asura, dan makhluk lainnya melihat dirinya tanpa lengan, merasa khawatir, risau, dan sedih. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Karena Bodhisattva Sarvasatta Priyadarsana ini, karena ia telah mengumpulkan dan memberikan persembahan, ia tetap bisa merasa puas dengan persembahan tersebut. Ia merasa tetap harus memberikan persembahan, jadi ia membakar lengan. Semuanya masih ingat tentang membakar lengan. Jadi pada akhirnya para murid ini masih tergantung pada bimbingan Bodhisattva ini. Mereka melihat Bodhisattva ini adalah orang yang akan membawa mereka masuk ke jalan kebenaran. Kedua tangannya terbakar lagi untuk memberikan persembahan. Semua orang melihat itu merupakan kekhawatiran. Para manusia, dewa, dan 8 kelompok makhluk lainnya melihat Bodhisattva kehilangan lengan dari 100 berah. Semuanya menaruh iba dan muncul perasaan khawatir, risau, dan sedih karena telah membakar lengan. Kedua lengannya merupakan tangan 100 berkah keagungan. Jadi seluruh hadirin merasa khawatir dan risau. Pada saat semua orang khawatir, kenapa bisa khawatir? Seluruh hadirin merasa khawatir dan risau. Ini artinya semua hadirin merasa khawatir dan risau terhadap kondisi dari orang yang dipercaya untuk meneruskan dharma. Sekarang kedua lengannya telah dibakar sebagai persembahan dalam kondisi cacat anggota tubuh. Pesonanya akan hilang. Apa yang harus diperbuat? Itu sebabnya merasa khawatir dan risau. Ini dikarenakan para bodhisattva pemula ini masih belum melepaskan kemelekatan atau keinginan dan pandangan mereka. Orang yang dipercayakan dengan Buddha Dharma, sekarang kedua lengannya dibakar sebagai persembahan kepada Buddha.
Tai sudah kehilangan kedua lengannya. Tubuhnya sudah cacat, kehilangan kedua lengan, sehingga bisa mempengaruhi integritas anggota tubuh seseorang. Pesonanya juga akan terpengaruhi. Jadi dia kehilangan lengannya dan pesonanya akan hilang. Jadi semua orang sangat khawatir dan merasa sangat tak berdaya. Bagaimana bisa demikian? Itu sebabnya merasa khawatir dan risau. Ini dikarenakan para bodhisattva pemula ini masih belum melepaskan kemelekatan atau keinginan dan pandangan mereka. Karena orang ini adalah para pemula, melihat orang yang ingin membimbing mereka kehilangan kedua lengannya karena melakukan persembahan. Apakah orang-orang ini akan meremehkannya di masa mendatang? Jadi kemelekatan dan pandangan ini orang melihatnya Tai sebagai orang yang bermartabat. Orang India biasanya menampakkan lengan mereka, seseorang yang bermartabat dan tubuhnya tidak cacat. Sekarang kedua lengan telah dibakar. Kedua lengannya telah cacat. Apakah orang-orang masih belum diselamatkannya di masa mendatang akan terpengaruh hal ini? Orang yang akan menyelamatkan saya memiliki tubuh yang cacat. Demikian, apakah saya masih bisa menerimanya sebagai orang yang akan menyelamatkan saya? Apakah dia ada cara untuk membimbing dan menyelamatkan saya? Mereka khawatir tentang masa mendatang. Mereka masih memiliki kemelekatan dan pandangan ini. Kemelekatan dan pandangan adalah kebodohan. Mereka masih memiliki kemelekatan dan pandangan ini. Makhluk hidup yang bodoh membuat perbedaan sesuai pilihan mereka. Orang yang bermartabat ini, saya ingin mendekatinya, tetapi kehilangan kedua lengan. Apakah saya masih ingin mendekatinya? Yang dikhawatirkan adalah orang yang memiliki kemelekatan dan pandangan. Jadi orang-orang yang melihatnya membakar kedua lengannya dan orang yang mengetahui ini, meskipun tersentuh tetapi masih khawatir. Mereka khawatir apakah orang-orang di masa depan, apakah mereka bisa menerima bimbingan bodhisattva. Jadi merasa khawatir. Ini karena belum sepenuhnya memahami kebenaran, belum menghilangkan keakuan. Orang-orang ini memiliki kekhawatiran dalam hati mereka. Ini kita semua. Karena orang-orang melekat pada keakuan. Oleh karena itu, bagian sutra ini itu untuk memberitahukan kita bagaimana menghilangkan kemelekatan pada keakuan. Yang terpenting kita mencari dharma, bukan pandangan orang lain. Kita harus memahami ini. Jadi dharma terserap ke dalam batin. Apa yang kita harus kembangkan adalah kebijaksanaan. Kita tidak menumbuhkan kedua tangan kita. Kita perlu menumbuhkan kebijaksanaan kita. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati dalam mempelajari dharma, tidak dapat menyimpang dari ajaran duniawi. Kita tidak boleh melupakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu, pada zaman Buddha, bagaimana orang-orang dididik? Mereka memberikan ajaran. Buddha juga berbicara tentang masa lalu. Masa lalu, kita sekarang masih berbicara tentang masa lalu pada zaman Buddha. Buddha sedang berkata tentang Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana yang lalu adalah Bodhisattva Baisajaraja sekarang yang hadir sebelum Bodhisattva Sakyamuni. Sehingga Buddha hendak menjelaskan Bodhisattva Baisajaraja, menjelaskan masa kehidupan lampau Bodhisattva Baisajaraja. Masa kehidupan lampau Bodhisattva Baisajaraja sangat panjang. Dia hendak mengucapkan kata yang panjang itu, sehingga kita sekarang masih mengatakan masa kehidupan lampau Bodhisattva Baisajaraja yang juga masa kehidupan lampau Buddha Sakyamuni. Masa-masa lampau lebih dari 2000 tahun lalu. Inilah masa lampau yang tak habis-habisnya. Banyak hal yang menyentuh di masa lalu yang membuat kita tidak melupakan tahun itu. Tidak melupakan
sekelompok orang di masa lalu. Singkat kata, kita harus selalu mempunyai ingatan yang segar, mengatakan lalu seperti sekarang. Kita harus menggenggam setiap masa lalu, yaitu setiap saat kita yang sekarang ini. Karena kita yang sekarang adalah masa lampau dari yang mendatang. Kita harus menggenggam masa lalu yang mendatang saat sekarang ini, melakukan dengan baik, yaitu suka membicarakan masa lalu dari yang akan datang. Sehingga kita harus mengutamakan waktu, mengutamakan metode pengajaran. Dharma meresap dalam batin, sehingga harus senantiasa bersungguh hati.